Bimbi, seorang mahasiswi suatu perguruan tinggi, kos pada rumah petak 8 pintu yang oleh pemiliknya dikhususkan bagi wanita yang masih lajang. Penghuni rumah petak selain mahasiswi dan pelajar, sebagian terbesar adalah karyawati yang bekerja pada berbagai perusahaan. Setiap petak rumah terdiri dari 1 ruang serbaguna, 2 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 kamar mandi yang kesemuanya berukuran serba sempit. Petak-petak rumah yang ditempati oleh para karyawati umumnya dijejali 4-6 orang. Sedang Bimbi yang seluruh biaya hidup dan kuliahnya disubsidi Atna kakaknya menempati 1 petak rumah hanya berdua dengan Mala, masing-masing menggunakan 1 kamar. Malam minggu, Mala biasa berpacaran tidak di rumah kos, bahkan seringkali menginap di tempat lain. Sebaliknya, Bimbi lebih sering berpacaran di rumah kos yang di luar pengetahuannya justru menjadi objek intipan para tetangga. Sebagaimana para tetangga, Mala akhirnya juga tahu bahwa memang sering memadu cinta di kamar kosnya. Memang ibarat botol sudah terbuka sumbatnya, Bimbi menjadi ketagihan untuk meneguk dan mereguk lagi isinya dengan cara melakukan hubungan badan dengan Rudi kekasihnya. Mala yang berpikir sangat kebarat-baratan tidak merasa risih dengan hal hubungan badan pranikah. Bahkan ia tidak berkeberatan pula pada perbuatan yang dilakukan Bimbi dengan Rudi di rumah kos. Bahkan Bimbi dan Mala bersama kekasihnya masing-masing beberapa kali bersama-sama berpacaran di pantai yang hanya 1 jam perjalanan menggunakan angkutan umum dan menginap di hotel langganan Mala. Sekalipun Mala tutup mulut mengenai Bimbi terhadap Atna, namun Atna bisa mengetahui perilaku adiknya justru melalui mulut para tetangga. Mengetahui bahwa pagar ayu adiknya sudah rusak dan jadi sudah terbiasa dipergunakan untuk melakukan hubungan badan dengan Rudi, Atna tidaklah marah. Atna justru membuka diskusi yang mengkait tentang kemungkinan-kemungkinan pahit yang akan dihadapi seorang gadis yang mahkotanya rusak sebelum menikah dan bagaimana cara mengantisipasinya. Dalam hal itu, Atna sekaligus menyodorkan saran untuk dipertimbangkan berkaitan dengan kenyataan bahwa Bimbi sudah tidak perawan lagi, yaitu selain keadaan tersebut dapat dipergunakan untuk bersenang-senang dengan Rudi, tentunya dapat juga dimanfaatkan untuk bersenang-senang dengan lelaki lain yang bersedia memberikan imbalan uang. Selagi masih cantik dan muda usia Bimbi, tegas Atna. Pada saat itu Bimbi barulah tahu bahwa Atna kakaknya itu mempunyai banyak status, antara lain sebagai istri dari seorang suami, sebagai ibu dari 2 anak, sebagai karyawati suatu perusahaan besar, sebagai wanita panggilan merangkap mucikari kelas atas. Dikarenakan setiap kali bertemu Atna selalu mengulang-ulang tentang sarannya, Bimbi akhirnya menjadi tertarik untuk mencoba-coba merasakan kencan dengan lelaki yang sama sekali tidak dikenalnya dengan memperoleh uang keringat. Dalam pada itu, di luar pengetahuan Bimbi, ternyata Atna berhasil merekrut 3 wanita yang tinggal di rumah petak menjadi anak asuhnya, yaitu Mala dan yang 2 janda yang berstatus karyawati perusahaan swasta. Demikian Bimbi menyatakan minatnya. Atna yang telah syarat pengalaman segera mempersiapkan Bimbi, antara lain dengan memindahkan kosnya, memberikan pelatihan kepribadian dan memberikan pelatihan olah ranjang. Pemindahan kos ke rumah lain yang lebih baik fasilitasnya dimaksudkan untuk menjaga privasi Bimbi, setidaknya agar segala yang dilakukan tidak diketahui oleh Mala. Pemberian pelatihan kepribadian dimaksudkan untuk dapat
menempatkan diri sebagai pendamping para eksekutif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi. Sekalipun semula Bimbi hanya mencoba-coba, kenyataannya setelah sekali, dua kali melakukan, malah menjadikannya ketagihan pada pekerjaan yang ringan, nikmat dan menghasilkan uang banyak itu. Pada suatu saat Bimbi kecewa berat. Dia yang merasa lebih cantik dan memiliki kelebihan lainnya ternyata tidak menang bersaing dalam suatu kegiatan di sebuah hotel bintang 5. Wanita lain yang menurut Bimbi memiliki nilai di bawah dirinya justru yang dipilih oleh tamu asing untuk menemaninya. Hal itu dikemukakan kepada Adna. Adna menyarankan agar Bimbi mengenakan susuk Tirta Mustika sebagaimana yang dipergunakannya. Selain agar menarik minat para lelaki hidung belang, susuk ini dimaksudkan juga agar Rudi tetap mencintainya. Begitulah yang akhirnya dijalani oleh Bimbi. Di akhir puasa mutih yang harus dilakukan selama 3 hari sesuai petunjuk dukun, pada malam yang bertepatan dengan hari kelahirannya, Bimbi diantar kakaknya ke rumah dukun untuk menerima susuk Tirta Mustika. Bimbi disambut oleh salah seorang di antara 4 orang istri dukun yang hidup rukun seatap rumah. Lalu dimandikan keramas oleh istri satunya, dan oleh istri satunya lagi disuguhi secangkir jamu pahit yang harus diminum habis bersama sebutir kapsul obat dan segelas es sirup. Sambil menunggu kerja jamu dan obat selama 10 menit, Bimbi, Adna dan dukun yang bertubuh kekurus-kurusan beserta keempat istrinya ngobrol tentang berbagai hal. Setelah tampak tanda-tanda pengaruh kerja obat, Bimbi dipersilahkan masuk kamar tidur untuk persiapan seperlunya. Selanjutnya dengan dilayani para istri, dukun itu melakukan meditasi bersama Bimbi dengan cara menyebadani Bimbi alias menyetubuhi Bimbi. Sang dukun mengeterapkan sejenis ilmu tantri yang memungkinkan bagi dirinya untuk menahan dan menunda ejakulasi sekehendak hatinya. Dalam pada itu, nafsu seksualnya Bimbi bagaikan membara akibat daya kerja jamu pahit dan kapsul obat. Dengan demikian, meditasi dalam wujud persebadanan berlangsung secara dahsyat. Sehubungan di satu pihak, si dukun tidak kunjung mengakhiri meditasi, sedang di lain pihak, Bimbi yang nafsunya membara berulang kali melepas orgasmenya. Entah beberapa kali tubuh Bimbi yang basah keringat dikeringkan menggunakan handuk oleh para istri dukun itu. Dan entah berapa gelas air yang diminumnya untuk menggantikan cairan keringat. Akhirnya tubuh Bimbi benar-benar lemas, daya kerja obat pun habis dan ujung tubuhnya menjadi seperti mati rasa. Bimbi yang tetap dalam keadaan sadar akibat pengaruh jamu atau obat oleh dukun diminta agar berusaha lebih memusatkan pikiran pada keinginan yang hendak dicapai dalam bermeditasi yang belum berakhir. Sejenis jeli yang mengandung unsur aroma magis berulang kali dioleskan ke bagian kewanitaan Bimbi. Selain berfungsi sebagai pelicin untuk menjaga agar kedua belah pihak agar tidak lecet saat berhubungan intim, juga berfungsi sebagai alas bagi susuk Tirta Mustika. Meditasi berlangsung 6 jam kurang sedikit, diakhiri dengan ejakulasinya sang dukun. Ini pertanda Tirta Mustika yang keluar dari tubuh dukun secara langsung disusukkan ke dalam rahim Bimbi dengan simbol berupa kedua telapak tangan dukun yang menggeletar di atas perut Bimbi. Berbeda dengan para dukun yang biasanya memberikan ilmunya melalui persebadanan yang ternyata dukun palsu, maka untuk dukunnya Bimbi itu membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.
Hal ini dapat dirasakan oleh Bimbi. Dirinya menjadi memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para lelaki hidung belang. Selama masih berstatus mahasiswi dan masih lajang, sebagai gadis panggilan, Bimbi dengan mudah mendapatkan lelaki pelanggan. Bahkan memiliki beberapa lelaki kaya sebagai pelanggan tetapnya. Setelah menikah dengan Rudi dan berstatus karyawati suatu perusahaan multinasional, walaupun di dalam keleluasaan yang relatif sempit dengan alasan lembur misalnya, Bimbi tetap mudah mendapatkan lelaki pelanggan. Bahkan kini Bimbi memiliki 2 lelaki pelanggan tetap, yang salah satu di antaranya adalah direktur perusahaan di mana Bimbi bekerja. Hebatnya, keluarga kedua lelaki pelanggan itu dan Rudi saling kenal secara akrab dan seringkali melakukan kegiatan bersama yang antara lain tamasya bersama, makan bersama, namun mereka tidak saling mengetahui bahwa kedua lelaki itu merupakan pelanggannya Bimbi. Semua ini adalah karena kehebatan Susuk Tirta Mustika yang suatu saat kutukannya pasti akan menimpa si pemakai.